Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatullah salamuhu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita, mari kita sejenak mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam satu ayat, sekaligus ada dua karakter begitu yang ada di dalam surat Al-Baqarah 222. Akhir ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dua karakter. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi dua karakter ini sekaligus oleh Allah disebut dalam satu ayat karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia. At-tawwabin itu sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk membersihkan jiwa kita ini. Kemudian kalau mutatahhirin ini menurut Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy MA, ini lebih kepada upaya untuk membersihkan diri secara dhahiriyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, at-tawwabin atau orang-orang yang bertaubat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada beberapa hal yang di sana itu ada pada orang yang bertaubat. Yang pertama, taubat yang dicintai Allah itu adalah taubat yang dilakukan sesegera mungkin setelah orang itu melakukan satu kesalahan. Makanya di dalam salah satu ayat Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su' bijahalatin wa yatubu min qaribin tsumma yatubuna min qaribin. Taubat di sisi Allah itu adalah bagi mereka-mereka itu yang melakukan perbuatan yang su', ya'maluna as-su'. Jadi perbuatan yang tidak baiknya ini oleh Allah disebut dalam bentuk mufrad, su', satu. Artinya apa? Orang yang bertaubat yang disukai oleh Allah ini adalah mereka itu yang ketika merasa melakukan sebuah kesalahan itu segera bertaubat, tidak menunggu sampai kesalahannya itu bertumpuk-tumpuk. Apalagi kemudian ada di situ itu kalimat bijahalatin, yaitu kesalahan yang dilakukan karena kebodohannya itu, bukan karena ada sebuah rekayasa. Jadi taubat yang disukai Allah itu yang seperti itu dilakukan ketika dia itu melakukan ya'maluna as-su', melakukan perbuatan yang tidak benar yang itu jumlahnya satu, dan itu pun bijalah ya, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, bukan perbuatan yang su' yang salah yang sebetulnya pelakunya itu tahu kalau itu salah tetapi direkayasa supaya kelihatan tidak salah. Kemudian dia tobat. Pertobatan seperti ini sebetulnya juga pertaubatan yang diterima Allah, tetapi pertaubatan seperti ini bukanlah pertaubatan yang dicintai Allah.
Kemudian yang kedua, wa yatubuna min qaribin, dia itu melakukan pertaubatan itu min qaribin, dalam waktu dekat dengan perbuatan maksiatnya itu. Tidak menunggu sampai nanti misalnya puasa Ramadan, tidak menunggu sampai misalnya nanti melakukan umroh, tidak menunggu sampai misalnya nanti ada momen-momen tertentu, tetapi min qaribin, waktu yang dekat dengan apa ya? Dekat dengan perlakuan yang su' tadi, yang tidak benar tadi, yang dilakukan secara bijahalah. Bijahalah itu karena kebodohan, karena ketidaktahuannya. Kemudian di ayat berikutnya itu katanya dengan tepat, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidak ada taubat itu bagi mereka itu yang melakukan as-sayyi'at. As-sayyi'at itu as-su' yang bertumpuk. Walaupun memang sekali lagi bertaubat itu kapanpun, dimanapun, selama nyawa itu belum sampai kerongkongan itu boleh-boleh saja. Tetapi pertaubatan yang seperti itu tidak tergolong pertaubatan yang dicintai oleh Allah. Kemudian disebutkan di ayat yang lain bahwa pertaubatan yang dicintai Allah itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini yang sukai Allah. Dan dia tidak mengulangi perbuatan su yang sudah ia mohon maaf pada Allah. Artinya su yang dilakukan dulu, yang kemudian dia itu bertobat, maka dia tidak mengulangi lagi. Kalau dia masih mengulangi lagi, berarti orang ini pertaubatannya bukan termasuk kelompok pertaubatan yang dicintai Allah. Jadi harus dia tinggalkan betul apa yang perbuatan su yang ia pernah lakukan, kemudian dia bertobat, ini betul-betul diupayakan untuk ditinggalkan supaya pertaubatannya ini termasuk pertaubatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya itu, yang bersungguh-sungguh di dalam mensucikan dirinya. Suci di sini dalam pengertian suci secara zahiriyah, walaupun sebetulnya bisa juga kita arahkan bahwa persucian itu juga ke arah yang bersifat batiniah. Kalau kita misalnya mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid yang awal dibangun oleh Rasulullah itu, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana itu ada rijal, ada orang-orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Tetapi ketika mutatahhir ini digandingkan dengan at-tawabin, maka mutatahhirin ini lebih kepada makna yang bersifat zahiriyah. Jadi Allah itu mencintai kepada orang-orang yang mensucikan dirinya, baik suci pakaiannya, baik suci badannya, suci tempat yang ditinggali, dan lain sebagainya. Suci secara suci dari sisi pakaiannya, misalnya ya pakaian kita ini selalu bersih, pakaian kita ini dalam kondisi yang secara standar syar'i itu betul-betul suci, kan begitu, terhindar dari segala najis. Kalau secara badaniah ya ketika kita ini misalnya batal dari wudhu, kemudian kita bersegera wudhu. Ketika kita ini berhadas, maka kita ini bersegera untuk
mengambil air untuk mandi kalau berhadas besar itu. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian dari keimanan kita. Jadi kalau kita termasuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus memperhatikan kebersihan diri kita ini. Tempat tinggal, badan kita, apa yang kita kenakan, ini harus senantiasa bersih dalam pengertian syar'i, bukan saja bersih dalam pengertian umumnya, tapi bersih dalam pengertian syar'i. Insyaallah kalau begitu, maka kita ini akan termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi saya ingin tandaskan bahwa ketika cintanya Allah itu bisa kita raih, maka nanti selain kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan kita yang dicintai Allah itu, sekaligus Allah itu akan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan sekilas apa yang kita sampaikan ini, karena durasi waktunya terbatas, bisa menjadi salah satu bahan renungan kita. Kalau misalnya menginginkan untuk dicek, silahkan dicek di dalam Al-Quran, kemudian monggo tafsirnya juga kita kaji begitu, untuk menemukan hidayah Allah di dalam ayat-ayat yang diakhiri dengan innallaha yuhibbul titik-titik begitu, muhsinin, muttaqin, muqsitin, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.